Siap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 mau mempresentasikan hasil survei dagang industri jasa. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Tri Rama Safni Darti Pramuli. Saya Titi Taufika Prabawati. Saya Audrey Octavia Pramudya. Saya Muhammad bin Aldeviana. Saya Siti Rofiatun. Aziza. Saya Dwi Nur Aziza. Saya Yulisha Salsabila Putri. Dan saya Naura Hulwa Andalip. Pengertian UMKM. Pengertian UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Kriteria dari UMKM yang ada di Indonesia menurut undang-undang. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah. Ciri-ciri dan kriteria dari UMKM menurut undang-undang. 1. Sumber daya manusia yang ada di dalam usaha tersebut. 2. Tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang ada di usaha tersebut relatif rendah. 3. Modal didapatkan dari non-bank, padahal akan lebih baik dan legal jika modal bisa didapatkan dari bank atau kreditor. 4. Usaha yang dijalankan biasanya belum memiliki izin usaha, serta NPWP dan legalitas. 5. Lokasi usaha masih di daerah rumah. Selanjutnya akan disampaikan teman saya yang bernama Titis. Profil usaha. Jenis usaha jagung manis, nama usaha Bima Manis, nama pemilik Bapak Subur, alamat usaha Jalan Garuda, Belundengan, Blok Nangka, RT 2 RW 11. Visi usaha, yaitu membuka lapangan pekerjaan masyarakat sekitar, menciptakan kehidupan yang lebih baik, menciptakan atau menjadikan jagung manis sebagai makanan sehat. Misi usaha yaitu membuka program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan usahawan mandiri sukses, meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui jaringan kemitrausahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Audrey Octavia. Sejarah usaha. Usaha ini tergolong usaha mikro kecil. Cara pengelolaannya masih sendiri dan melibatkan sumber daya manusia, sehingga proses produksinya sudah cukup optimal dan jika mendapat pesanan yang banyak. Usaha Bima Manis ini sudah berdiri 4 tahun dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020. Pendirinya adalah Bapak Subur, yang mana Nama Bima Manis ini diambil dari nama anak keduanya yang bernama Bima dan manis diambil dari jagung manis. Selanjutnya, alasan memilih bidang usaha tersebut. Berawal dari pemilik yang mencoba menjual jagung manis yang masih mentah di pasaran dan ternyata terjual cukup banyak. Dari peluang tersebut, pemilik memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena di samping itu, penjualan jagung manis mentah masih dibilang sulit untuk didapatkan dan potensinya cukup mendapat daya tarik konsumen yang tinggi. Alasannya karena jagung manis yang mentah bisa diolah menjadi berbagai makanan yang bisa disukai oleh anak kecil sampai orang dewasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rifda. Sumber daya manusia. Dalam hal ini terjadi pengembangan tenaga produksi yang cukup besar di mana ketika awal usaha dibuka masih dikelola oleh tenaga kerja yang diambil dari keluarga sendiri.
Jumlah produksi jagung manis. Produksi penyetokan jagung bima manis ini mencapai 15 ton per hari sebelum COVID. Tetapi semenjak terjadinya pandemi ini, penyetokan jagung berkurang menjadi 3-5 ton per hari. Proses pemasaran produk jagung manis ini telah menyebar di wilayah Jember kurang lebih 75%, dan bukan hanya di Jember tapi juga menyebar di daerah Lumajang dan Kelakah. Profil usaha. Jenis usaha pembuatan genting. Nama usaha Sarijaya, nama pemilik Bapak Haji Solihin. Alamat usaha Dusun Kerajaan RT 3 RW 2 Desa Glundengan. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Oke, visi usaha menyediakan dan mencukupi kebutuhan atap dan infrastruktur daerah Balung, Kabupaten Jember, serta menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah setempat. Dan misi usaha yaitu berkomitmen membangun hubungan jangka panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan pelanggan, bisnis maupun perseorangan dan memuaskan konsumen. Oke, next. Dan sejarah usahanya itu berawal dari pekerjaan tukang atau juru sesudah mata pencaharian hidup berpindah-pindah sebagai pemetik hasil bumi, pemburu, dan nelayan. Kebutuhan mereka pun untuk memenuhi alat-alat untuk bekerja maupun alat rumah tangga, para tukang atau juru timbul sebagai sumber alat-alat dan barang-barang yang diperlukan itu. Dari itu mulailah berkembang kerajinan dan pertukangan yang menghasilkan barang-barang kebutuhan, seperti halnya pengrajin genteng. Genteng merupakan kerangka bagian dari rumah atau bangunan yang memiliki fungsi sebagai penutup rumah dari segala macam cuaca. Next. Alasan memilih bidang usaha tersebut. Memiliki peluang yang cukup besar karena dalam mendirikan sebuah bangunan yang megah pasti dibutuhkan ribuan genteng dari atapnya. Jadi genteng merupakan salah satu bagian bahan bangunan yang sangat penting. Setelah ini akan dilanjutkan oleh saudari Rofi. Oke, thanks. Sumber daya manusia, tenaga kerja yang melibatkan dalam proses pembuatan produksi genteng sejak awal pembuatan sampai saat ini memiliki karyawan yang terus meningkat, yang di mana jumlah karyawan total sekitar 20 orang dan mayoritasnya pekerjanya laki-laki. Jumlah produksi genteng. Jumlah produksi genteng yang dikirim biasanya mencapai 2-5 truk, yang mana satu truk bisa memuat kapasitas genteng sebanyak 15.000 satuan. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang dilakukan dengan mengantarkan genteng memakai truk dengan kapasitas mencapai 5.000 genteng yang nantinya akan dikirim pada konsumen yang telah memesan. Jika cuaca tidak mendukung, proses pengiriman genteng terkendala. Lalu perusahaan akan mengirim kembali jika cuaca sudah mendukung. Permasalahan yang dihadapi: 1. Cuaca yang tidak mendukung karena genteng membutuhkan matahari untuk proses pengiriman. 2. Jalanan tidak boleh licin ketika pengambilan tanah. 3. Banyaknya orang atau tetangga yang ikut mendirikan usaha tersebut sehingga terjadinya persaingan bisnis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aziza. Profil usaha, jenis usaha laundry, nama usaha Family Laundry, nama pemilik Ibu Lilis, alamat usaha Kampung Kerajaan RT 2 RW 3 Buduan Suboh. Visi usaha menciptakan pencucian pakaian rapi, bersih, dan wangi untuk masyarakat dan menjadikan laundry sebagai pilihan terbaik di dalam mencuci pakaian. Misi usaha memberikan jasa laundry yang profesional dengan pelayanan penuh, perhatian, tulus, ramah, dan kepuasan konsumen. Sejarah usaha. Laundry ini merupakan salah satu usaha di bidang jasa pelayanan cuci dan setrika pakaian. Usaha ini berlangsung selama sekitar 5 tahun.
Pemilik laundry ini adalah Ibu Lilis. Memiliki 4 karyawan yang mana masing-masing dari mereka ditempatkan pada setiap bagian, dengan memperkerjakan sebanyak 4 karyawan yang bekerja sebagai tukang cuci, setrika, dan kasir. Produk atau jasa yang disediakan laundry ini juga bermacam-macam, mulai dari paket hemat, paket laundry kiloan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Alasan memilih bidang usaha tersebut, karena saya berniat untuk membuka usaha laundry yang lain daripada yang lain. Metode yang saya gunakan agar berbeda dengan jenis laundry lainnya, yaitu dengan menyesuaikan harga laundry dengan kantong mahasiswa, tanpa mengurangi sedikitpun kepuasan dan kualitas laundry. Perubahan gaya hidup dan tuntutan kesibukan bagi mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka, dan mengirakannya pada usaha laundry kiloan. Sumber daya manusia. Pembagian unit kerja dalam usaha family laundry ini terdiri dari manajer atau pemilik, pencuci, penyetrika, kasir, dan kurir, sehingga menghasilkan kinerja yang sinergis dan mempunyai sikap disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan sebagai batas penyelesaian serta prioritas sebuah program, serta memberikan peluang bagi sistem untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naura. Strategi pemasaran. Strategi produk kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha pencucian pakaian atau laundry merupakan hal paling utama dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Kualitas pelayanan yang baik juga dapat memberikan citra yang baik pada usaha laundry. Yang kedua, ada strategi penetapan harga dalam menentukan harga. Salah satunya yang kami pertimbangkan adalah harga yang merujuk pada target pasar dan pesaing. Target pasar kami adalah mahasiswa dan pekerja. Lalu, permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, pelanggan yang ingin serba cepat. Yang kedua, keterlambatan jadwal pengiriman. Yang ketiga, biaya perawatan mesin laundry. Dan yang keempat, masyarakat memiliki mesin cuci. Berikut adalah dokumentasi foto, video ketika berada di perusahaan dagang jagung. Dan ini pada perusahaan genteng, industri genteng. Dan yang ini ketika interview di perusahaan jasa laundry. Baik, itu saja dari kelompok 3. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.